namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali saya ucapkan dan kita kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara. Hari Jumat jam 5 pagi. Dan satu hal yang terindah ketika kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya mulai kebenaran firman Tuhan, serasa menjadikan hidup ini menjadi indah. Nah, satu hal hari ini saya akan berbicara tentang kejujuran. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Amsal pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara yang kasih Tuhan, terkadang dari orang-orang yang sederhana atau orang biasa yang disebut sebagai wong cilik, kita bisa belajar mengenai nilai-nilai kehidupan seperti yang saya temukan di dalam sebuah warung angkringan, toko angkringan, saudara. Toko angkringan itu Bapak Ibu sekarang lagi ngetren nih ya, bukan hanya ada di Jogja saja, tetapi di sekitar rumah saya juga Geraha Raya Bintaro udah banyak tuh
angkringan-angkringan ya, di mana angkringan itu dijajakan tentang nasi uduk, nasi kucing, kemudian ada sate, ada kikil, ati ayam dan lain sebagainya, meskipun ukuran kecil. Saya tertarik dengan seorang bapak pada waktu saya ada di Yogyakarta. Saya membeli teh manis, itu saya kasih harga 100.000 rupiah. Tetapi saya pikir itu harga 1.000, tapi luar biasanya bapak ini memanggil saya. Dan dia berkata, Pak, ini ada kembaliannya 300 rupiah. Wow, saya kaget saudara. Berarti bapak ini jujur sekali. Bukan 1 kali 2 kali aja saudara. Setiap kali saya ke sana saya pasti mampir di warung angkringan itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, meskipun nilainya tidak banyak, tetapi ini mempunyai hati luar biasa, jujur. Wow, jujur sekali bapak yang satu ini. Dan rupanya tidak hanya sekali saja saudara, ini beberapa kali tadi sudah saya katakan, bapak ini begitu jujur. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kejujuran yang sama yang masih saya lihat dari bapak ini sebagai seorang penjual. Ketika pembeli memberikan uang lebih, maka biasanya si penjual akan diam saja dan menganggapnya itu berkah dari Tuhan. Tetapi bila hal yang sebaliknya terjadi, maka si pembeli menerima uang yang berlebih, maka si penjual akan mengalami menderita kerugian. Jarang sekali ada orang yang bertindak seperti penjual angkringan tadi. Dia hanya diam saja. Ada banyak saudara, dia anggap itu uang lebih. Tetapi bagaimana dengan si penjual? Pasti mengalami kerugian. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat ada upah yang Allah sediakan bagi orang jujur. Dan kejujuran ini harus ada di dalam kehidupan kita senantiasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jelas sekali dalam Amsal pasal 11 ayat 11 ini dengan jelas bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota. Artinya Tuhan memberikan kelimpahan bagi orang yang jujur. Tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan dalam kejujuran ini, berarti berkat Tuhan akan lebih terbuka buat kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 32, itu dikatakan orang yang jujur itu bergaul dengan erat. Nah bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ada satu hubungan yang sangat harmonis, ada satu hubungan yang intim. Sebabnya bagi orang yang berbuat curang dikatakan setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Nah ini jelas loh saudara. Jadi kejujuran ini sangat mahal harganya. Oleh karena itu mari kita belajar dari sebuah toko angkringan ini. Meskipun dia kelebihannya itu tidak banyak, tapi nilai-nilai kehidupannya ada terhadap Bapak yang punya toko angkringan. Nah saudara yang kasih Tuhan, meskipun ada ungkapan orang berkata orang jujur itu tidak akan kaya atau orang jujur itu akan mudah ditipu orang, itu ungkapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Mana bisa lo bisa kaya kalau lo jujur gini. Nah saudara, sekali lagi apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai orang-orang yang hidup di dalam kejujuran. Harus yakin saudara. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan dan jadilah orang jujur dalam berkata-kata, menjadi orang yang jujur dalam berdagang dan berbisnis, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan yang bisa membaca isi hati setiap manusia.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita bahwa kejujuran ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Meskipun dunia berkata, mana bisa lu kaya, orang yang jujur seringkali ditipu. Tapi yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kualitas seseorang ditentukan dari standar yang ditentukan bagi dirinya, termasuk di dalamnya adalah kejujuran. Tuhan memberkati. Mari kita berusaha hidup jujur di dalam segala kehidupan, sehingga kita hidup mempunyai arti dan makna yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dalam perjalanan hidup kami, bahwa di dalam kejujuran, maka itulah yang kami bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami boleh melaksanakan firman Tuhan hari ini di dalam segala hal. Baik pada waktu kami berdagang, pada waktu kami berbisnis. Kiranya kejujuran ada dalam hidup kami. Bapa, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka yang bekerja, yang studi, Tuhan berkati rumah tangga, diberkati dalam segala aspek kehidupan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat usaha, selamat di dalam segala hal, berbisnis, studi. Milikilah kejujuran dalam hidup kita. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Wah, indah sekali saudara. Oh ya, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, nanti malam ada acara live Instagram 7:30 sampai 8:30 malam. Ya, nanti malam Bapak Ibu jangan lupa. Nah, saudara, nanti malam kita, kalau Bapak Ibu mau tulis pokok doa, tulis di live sitting, nanti tim saya, kru saya akan menulis itu. Nanti kita berdoa bersama, kita pujian bersama, dan kiranya Tuhan memberkati. Saya arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.